Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari istimewa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal soleh yang dilakukan seseorang yang lebih dicintai, yang pahalanya lebih tinggi dibandingkan ibadah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang kemudian bertanya, qalu walal jihad ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah pun masih kalah pahalanya dengan orang yang ibadah optimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali satu, kata Rasulullah. Apa itu? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya, dia membawa semua hartanya, dia membawa jiwanya dan dia tidak kembali. Artinya semua jiwanya, semua hartanya habis untuk jihad fisabilillah. Inilah yang bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan lima kani ijtima'i ummahatil ibadah. Karena semua pokok-pokok ibadah itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan tidak ada di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa itu? Salat. Di 10 hari bulan Dzulhijjah ada salat. Sedekah, ada kurban. Itu tidak ada di 10 hari di hari-hari lain selain 10 hari Dzulhijjah. Ada lagi haji. Ini tidak mungkin dilaksanakan kecuali di bulan Arafah. Karena haji itu kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Intisari haji itu adalah Arafah. Dan Arafah itu ada pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa. Kita juga disunahkan puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah. Karena hampir semua inti dan induk ibadah ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari ini sangat istimewa. Para jamaah, para pemirsa Safta TV, apa saja yang perlu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Selain sedekah, selain membaca takbir, tahmid, dan tasbih, ada yang istimewa, yaitu puasa sunnah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Bagi yang kuat bisa puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, puncaknya nanti pada hari Arafah, Kamis besok. Tapi bagi yang tidak mampu, maka bisa ambil 2 hari. Apa itu? Yang pertama hari Tarwiyah tanggal 8 Rabu besok, dan yang kedua adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 pada waktu Kamis besok. Apa dasar puasa Tarwiyah? Yang pertama kata ulama, puasa Tarwiyah masuk kesunahan 9 hari Rasulullah SAW puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kalau kita bicara tentang dalil umum puasa Tarwiyah. Tapi kalau kita bicara dalil khusus puasa Tarwiyah, maka kita akan temukan puasa Tarwiyah ini salah satunya diriwayatkan oleh Abu Syekh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsawab 'alal A'mal, Ibnu Najjar dalam kitab tarikhnya. Beliau mengatakan saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanah wa saumu yaumi arafah kafaratu sanaten. Puasa tarwiyah itu mampu menghapus dosa-dosa selama 1 tahun, tapi kalau puasa Arafah itu mampu menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Makanya Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Adz-Dzakhirah, beliau mengatakan wa fil jawahir yustahabbu saumu tasu'a wa yaumut tarwiyah. Waqad warada saumu yaumit tarwiyah ka siyami sanah wa saumul ashhurul hurum wa sya'ban wa sya'ashri dzulhijjah. Kata Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Jawahir dikatakan sunnah puasa hari Tasu'a dan puasa hari Tarwiyah, dan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya ada puasa Tarwiyah yang pahalanya seperti penghapus dosa selama 1 tahun. Kalau kita tidak bisa ambil 2 hari, maka minimal ambil 1 hari, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah inilah yang kemudian hadisnya sangat sahih
Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hari Kamis besok, kata Rasulullah SAW, saya berharap mampu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Saya sering mengibaratkan Dzulhijjah itu adalah bulan terakhir dari bulan kalender Hijriah. Artinya ibarat baju. Baju itu sudah 1 tahun kita pakai. Maka ibarat baju mata kita. Mata kita ini sudah 1 tahun kita pakai, dosanya sudah numpuk. Telinga kita sudah 1 tahun kita pakai, dosanya numpuk. Mulut kita, tangan kita, anggota tubuh kita sudah 1 tahun kita pakai. Maka waktunya dicuci. Kapan nyucinya? Nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah dengan puasa Arafah. Karena puasa Arafah mampu menghapus dosa-dosa selama 11 bulan, 12 bulan dari bulan Hijriah yang kita lakukan. Dan puasa Arafah mampu menghapus dosa setelahnya. Artinya kata ulama, bukan berarti kalau kita puasa Arafah, kita bebas melakukan dosa selama 1 tahun. Tapi yang dimaksud menghapus dosa 1 tahun setelahnya adalah kalau kita puasa Arafah dengan benar, kalau kita puasa Arafah dan puasa kita Arafahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa Arafah ini semacam protection yang akan bisa melindungi kita untuk bisa menghindari dosa-dosa besar di 1 tahun setelahnya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk puasa minimal puasa hari Tarwiyah dan puasa hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.